Ya, pemirsa, debat sebentar lagi dimulai. Tinggal berapa hari lagi? Tinggal 8 hari menjelang debat. Tapi kita pengen tahu nih, sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi selama ini, selama 2 periode ya. Jadi, mari kita saksikan video ini. Masih bersama dengan saya, Bro Kevin, tetap di channel Twins Channel Official. Masih di konten politik, wawasan dan gagasan, ya. Jadi, masih bersama dengan Pak Stephen Leong. Halo Pak Stephen. Ya. Nah, Pak Stephen, selama ini kan pemerintahan Jokowi kita lihat luar biasa. Betul. Sangat masif. Betul. Terutama infrastruktur. Ya. Betul ya? Ya. Nah, seperti apa? Ya, kalau kita bicara infrastruktur, sebetulnya memang ini unggulannya dari Pak Jokowi. Pembangunan jalan tol di mana-mana saling sambung menyambung ya, itu luar biasa. Bedanya dengan yang dulu? Dulu mungkin masih ya agak kurang kalau dulu, terus terang. Terutama kita lihat di tran-tran di Papua semua sekarang sudah luar biasa ya. Jadi pembangunan infrastruktur itu luar biasa. Jadi banyak sekali kemajuan untuk di infrastruktur. Tapi memang benar kalau negara mau maju itu infrastruktur harus diperbaiki. Saya kasih contoh. Ada orang mau investasi yang dia tanya dulu itu infrastrukturnya, jalannya, pelabuhannya. Nah itu concern Pak Jokowi itu ada di situ. Jadi memang mungkin saat ini untuk infrastruktur kita belum terlalu merasakan secara signifikan ya. Tapi itu awal pembangunan untuk contoh satu daerah itu bisa berkembang itu dari infrastruktur. Kalau contoh nih Bro Kevin, kalau kamu datang, misal kamu mau beli rumah, secara itu ya, kita berbicara dengan kita sendirilah. Kamu mau beli rumah, tapi kamu datang ke sana, kamu lihat jalannya hancur-hancuran. Ya mungkin males lah. kamu nggak jadi beli. Itu hanya skala kecil kita ngomong. Sama dari luar pun investasi, dia begitu datang dia melihat dulu nih, kira-kira infrastrukturnya bagaimana, kedepannya apa. Jadi dia mau ada jaminan gitu. Karena orang investasi, dia menanamkan modal, dia ingin sekali semuanya itu sesuai dengan rencana dia, infrastruktur baik, sehingga apa yang dia produksi mungkin dia ekspornya cepat karena jalan bagus, tidak ada kendala. Nah, infrastruktur ini menjadi kendala utama sebetulnya. Nah, sekarang zamannya Pak Jokowi itu pembangunannya itu dari anggaran tuh ya yang terbesar kita masuk. Luar biasa. Nah, anggaran, ngomong soal anggaran nih. Ini dari CNBC Indonesia telah membuat diagram. Ada itu ya. Diagramnya dari 2014. Nih, 2014 ini dalam triliunan rupiah ya. 154,7 triliun dari awal Jokowi memerintah. Sampai sekarang sudah 392.000 tahun ini. 392 triliun maksud saya. Ya. Nah, ini kan besar ya. Nah, apakah dengan anggaran sebesar, tentu dengan anggaran sebesar itu pastinya membuat infrastruktur berjalan semakin masif, betul ya? Betul. Nah, tetapi apakah semuanya selama ini sudah digunakan dengan baik? Kalau menurut Bapak? Kalau secara kasat mata hari ini kita lihat cukup berjalan dengan baik. Karena masih beberapa ada ruas-ruas tol yang masih dipersiapin. Itu hampir selesai ya. Iya betul. Jadi kalau pemerintahan Pak Jokowi ini, pemerintahan selama dia memimpin itu sepertinya untuk infrastruktur kita akui dia berhasil, sangat berhasil gitu. Nah, yang jadi masalah apa nih kalau menurut Bapak? Nah, mungkin kalau dari pemerintahan ini yang perlu diperbaiki itu kalau dilihat tuh akses permodalan. Kalau saya lihat permodalan buat terutama buat pengusaha kecil ya, UMKM. Nah itu kenapa? Karena kalau UMKM gitu dia mencari pinjaman ke bank swasta, biasanya bank swasta kan butuh data. Ya betul. Jadi rata-rata kesulitannya di situ, Bro. Kalau kesulitannya di situ ya akhirnya mereka tidak untuk akses untuk pinjaman untuk modal biasanya agak tersita. Nah, mungkin ini saran aja bagaimana pemerintah itu tidak memanfaatkan bank pembangunan daerah gitu. Tapi UMKM terus bertumbuh loh padahal. Iya, bertumbuh. UMKM itu bertumbuh terus. Kenapa jadi masalah? Nah, tapi bertumbuhnya dalam skala
kalau untuk mau baik sekali, tetap kendalanya di modal. Akhirnya ujung-ujung apa? Mereka mungkin mencari pinjaman ke pinjol. Nah itu berbahaya sekali, pinjaman ya yang dibilang resmi, nggak resmi, dibilang nggak ya nggak, karena nggak ada alternatif lain. Nah, Akhirnya apa ini menghalangi Jokowi? Soalnya Jokowi itu menargetkan UMKM digital itu 2024 berjalan. Nah, apakah dengan model yang ini menjadi penghalang? Kalau untuk mungkin berjalan, tapi tidak sesuai yang diharapkan. Karena kan akses modal tuh kalau orang buat pedagang itu penting sekali. Kalau nggak ada akses modal, terus dia mau dagang bagaimana? Mau beli bahan baku untuk diolah dan dijual kan? Itu problemnya di situ sebetulnya. Nah, terus soal skill SDM-nya apakah juga menjadi masalah yang harus dibenahi? Nah, itu juga harus ada pembenahan. Biasanya dari dinas-dinas tertentu ya, dinas-dinas UMKM, mereka mulai memberi pendidikan, keahlian. Kan setiap orang punya keahlian masing-masing. Nah, keahliannya itu ditingkatkan, dikembangkan, atau dikasih diklat kan bisa. Seperti apa? Diklat ya udah, bisa contoh nih, dia bisa membuat membuat kue misalnya. Ya udah, kita diklatin dia biar dia bagus, mungkin dari kemasannya, dari produk yang dia jual benar-benar higienis gitu kan, tidak ada pewarna yang berbahaya, semua ada aturannya kan. Ya, jadi betul. itu ada, kita libatkan BPOM, itu bagus sekali. Jadi untuk menghindari mungkin zat-zat pewarna yang tidak boleh digunakan. Kadang-kadang masyarakat kecil itu kan tidak wawasan, nggak sampai ke sana. Yang pengusaha kecil itu. Nah, oke. Itu juga kendala lain lagi ya. Nah, kendala lain lagi nih yang menurut saya juga perlu diperhatikan adalah soal infrastruktur logistiknya. Karena di Jawa kita tahu dengan begitu majunya akses ya. Iya. Karena Jawa sentris ya. Iya, Jawa sentris. Nah, di luar daerah itu tantangannya seperti apa? Ya, yang saya bilang tadi, kenapa Pak Jokowi itu dia concern di infrastruktur. Karena kan untuk akses ke luar Jawa itu, apalagi di daerah Kalimantan, itu kan sangat sampai sekarang itu untuk infrastruktur masih jauh, Dan saya pernah temen kita bisnis, dia kirim barang sampai ke Irian itu mahal sekali, ongkosnya lebih mahal daripada barangnya. Itu problem. Nah sekarang kan sampai ke sana pun kan, apalagi dulu kan pernah digembar-gembor oleh Pak Jokowi itu BBM satu harga. Sampai sekarang kan sudah berhasil, luar biasa. Nah, UMKM tadi banyak sekali ya hal-hal yang sudah dilakukan Pak Jokowi ya. Terus juga tadi infrastruktur kita sudah bahas sebelumnya. Ya. Nah, ada lagi yang katanya sudah dilakukan Jokowi dan kayaknya Jokowi belum melakukan ini ya. Namanya hilirisasi, betul ya? Ya, sudah lagi berjalan. Nah, itu seperti apa? Nah, mungkin di zaman pemerintahan sebelumnya itu hampir tidak pernah terpikirkan hilirisasi menjadi industrialisasi. Contoh begini, kalau kita itu penambang timah itu yang di Bangka itu, jadi mereka jualnya tuh hasil tidak diolah, langsung dijual. Nah sekarang zamannya Pak Jokowi itu tidak boleh, harus diolah jadi bahan setengah jadi atau jadi, baru diekspor. Nah ini membantu sekali buat masyarakat setempat sebetulnya. Cuman memang banyak sekali kontroversi untuk ini. Karena biasanya masyarakat itu kan banyak sekali penambang timah yang konvensional, yang kecil ya. Jadi mereka tuh begitu dapat hari ini langsung dijual dapat duit. Tapi kalau di aturan barunya itu dia harus diolah dulu. Jadi ada smelter, namanya smelter itu tempat pengolahan. Oke. Nah, itu diolah setengah jadi baru dijual. Nah, itu yang diharapkan dalam hal industrialisasi itu
ada nilai tambah di situ. Contoh lebih gampang gini deh. Kalau Bro Kelvin tuh seorang petani pisang. Iya. Bro Kelvin dapat pisangnya sudah menghasilkan. Itu jangan pisangnya doang yang dijual, tapi pisangnya diolah, dijadikan keripik, dijadikan pisang goreng. Itu kan menambah nilai tambah, benar kan? Iya. Di samping itu juga bisa membantu menampung tenaga kerja, karena kan tidak mungkin kalau Bro Kelvin bisa bikin home industry lah, bikin home industry untuk pisang, kan bikin keripik mesti ada orang yang kerja. Nah, itu membuka lapangan kerja. Nah, itu yang dilakukan Jokowi. Smelter, semualah, untuk nikel, untuk semua yang berkaitan dengan hasil tambang kita itu. Banyak. Nah, itu banyak sekali. Lalu keuntungannya untuk Indonesia selain dari segi biaya pemasukan yang makin banyak, itu apa? Pendapatannya. Ya, banyak sekali. Karena negara luar itu sebetulnya sangat tergantung dengan Indonesia. Indonesia itu luar biasa, banyak semua. Jadi kalau biar kita gampang mencerna, saya bilang ke teman-teman yang dewan, ketika kalian misalnya waktu reses ya, coba kalian jelaskan ke masyarakat apa untungnya hilirisasi jadi industrialisasi. Gitu. Nah, contoh seperti ini. Hari ini kan Indonesia itu kan sempat di ban sama banyak negara, nggak boleh ekspor. Kenapa? Dia takut sekali. Indonesia ini punya bahan baku yang luar biasa, terutama nikel. Nikel ini kan salah satu komponen untuk membuat mobil listrik. Oh. Jadi gini. Nah, yang Pak Jokowi lakukan apa? Dia mengundang investor tuh, oke, kamu bangun dah pabrik di tempat saya, gitu. Jadi akhirnya apa? Ada alih teknologi buat kita. Iya. Nah, itu jadi kalau negara luar itu, mereka mungkin besar hari ini karena selama ini mereka menampung semua yang diekspor bahan mentah dari Indonesia. Ibarat mereka ini kalau restoran yang supply dia punya sayur-sayurannya kita. Kalau kita nggak supply dia, restorannya tutup nggak? Tutup. Justru itu, ya udah, mereka marah-marah lah. Kok dulu Indonesia itu gampang sekali cari, sekarang tuh nggak bisa. Itu yang saya bilang tadi, Indonesia itu sebetulnya mereka takut kalau Indonesia itu udah, kalau lu macam-macam gue nggak kasih sama kamu. Terus dia mau produksi dengan apa? Nggak bisa. Ya, restoran dia istilahnya tutup. Kita punya semua makanan, kita punya sumber itunya, sayur-sayuran semua, seafood semua kita lengkap. Mentah gitu. Kalau dia istilahnya restoran dia hari ini dia tidak ada bahan baku yang supply ke dia, terus dia mau masak apa? Nggak ada. Tutup lah. Yang lebih hebat itu sebenarnya kita dong, dibanding dia. Nah, maksud Pak Jokowi itu kenapa kita tidak olah sendiri? Nah, iya, di kata data itu ada satu hal yang menarik. 2017 ketika nikel tahu ya nikel ya? Nikel yang tadi kalau nggak salah untuk mobil listrik. Komponen itu bahan mentah doang diekspor. Itu penghasilan $3,3 miliar. Nah, ketika Jokowi ngeluarin larangan ekspor itu, jadi 10 kali lipat ekspornya. Iya, memang benar. Sebegitu. Karena gini, ketika satu negara itu dia membutuhkan itu, kan kita ada evaluasi harga dong. Benar dong? Ya, betul. Kalau dulu kan semau dia, karena kita berlimpah. Ya kan, dia pikir kita kan nggak bisa ngolah nih. Udah kasih gua dah, yang penting murah, dibeli terus nih. Tapi sekarang kan nggak boleh. Ya, betul. Karena Pak ini dibutuhkan. Pak Jokowi sudah tahu nih, ya dong. Ya. Oke, akhirnya kamu mau, kamu bangun pabrik deh ke tempat saya. Kan kita dapat keuntungan, tenaga kerja kita. Iya. Benar dong. Nah, dari sini kamu mau ekspor kemana-mana, kita dapat juga. Ya, betul. Pajaknya. Nah, itu yang Pak Jokowi terapkan hari ini. Jadi hilirisasi ke industrialisasi itu, nah itu yang diharapkan gitu. Menarik sih. Gitu. Terus juga katanya secara otomatis Jokowi itu mau meningkatkan nilai tambah SDA kita ya? Iya dong. Itu mesti bilang tadi, kalau orang ini misalnya satu dari luar, dia bangun pabrik, ya dong. Kita pasti ada agreement, ada perjanjian. Ya. Kita minimal untuk
apa di apa pekerja yang kita akan mendapat ilmu cara, ya dong. Kalau cara misal dia bikin komponen mobil listrik itu seperti apa, kan pasti kita tahu ilmunya di mana. Nah itu kan untungnya buat kita nanti ketika suatu waktu istilahnya orang investor ini sudah tidak mau lagi, nah kita sudah punya ilmu. Ya betul. Dan kita nggak khawatir lagi untuk terus meneruskan investasi ini, pabrik ini kan? Iya. Ya kan gitu. Betul. Contoh sekarang tuh kayak di Freeport, Indonesia kan sudah 51% sahamnya. Jadi bikin emas tuh Indonesia udah nggak khawatir lagi, Ya, gitu. betul. Nah Amerika dulu waktu itu sempat marah-marah besar kan? Iya. Tapi Pak Jokowi santai-santai aja. Akhirnya apa? Dia membutuhkan kita kok, karena kita punya sumbernya. Kalau kita punya sumber, kenapa kita mesti takut? Iya betul. Nah ini yang hari ini masyarakat kita belum paham. Mungkin mereka kan sudah terbiasa, begitu dapat barang mentah jual, itu gampang sih dapat untungnya. Tapi kalau kita olah seperti tadi, kita bisa 10 kali lipat, 100 kali lipat. Wah luar biasa. Dan juga pendapatan per kapitanya iya naik loh. Naik lah. Tahun lalu pendapatan per kapita kita nih itu 4.000 per tahun. Ya. Dolar, 4.000 dolar. 4.000 ya. Nah, Sekarang Jokowi memprediksi kalau hilirisasi ini terus jalan ya. jadi belasan ribu dolar. Iya. Per tahun, bayangin aja loh. Iya naiknya 300%. Sebegitunya loh. Iya memang benar. Jadi kalau misalnya nanti di stop hilirisasinya, kerugiannya apa? Ya kembali lagi, masa kita mau kembali seperti semula? Sebetulnya jalannya Pak Jokowi ini sudah sangat benar, tinggal melanjutkan. Nah, Jadi iya. itu sangat baik ketika dia memulai hal semacam ini. Ini kan tidak dilakukan presiden-presiden sebelumnya. Iya betul. Gitu. Jadi Karena kalau terobosan ini luar biasa. Karena apa? Ya ibaratnya kita punya sumber daya alam. Nah kenapa kita tidak belajar untuk mengolah sendiri? Nah iya betul. Ya dong, kalau kita istilahnya kita punya singkong, ya kita jangan jual singkongnya mentah lah ke orang. Iya. Kita olah aja sendiri, bikin keripik kayak, bikin apa kayak, kan kemasannya kita rapi, baru kita ekspor. Wah nilai jualnya kan luar biasa. Ya, Jokowi banyak ya berarti sudah melakukan hal-hal yang baik untuk Indonesia ya. Terutama Iya. sangat masif. Ya yang saya bilang tadi kan memang Infrastruktur. sayang sekali. Jadi pemerintahan dia itu tidak full 9 tahun. Karena 2 tahun pandemi kan. Pandemi kan tahu sendiri, dan kita itu sangat dihormati loh sama orang luar. Gaya Indonesia Jokowi. tuh recovery ekonominya luar biasa. Negara lain tuh tertati-tati. Bahkan ada yang katanya mau menuju kehancuran, betul ya? Kebangkrutan. Kebangkrutan. Ya, cuman kita memang juga harus waspada karena memang efek daripada pandemi itu sampai sekarang itu belum pulih banget. 100% belum pulih. Belum, masih. Karena kan ekonomi pun sekarang ya dibilang baik juga belum. Tapi semua memaklumi kita jauh lebih baik daripada orang. Oke. Gitu. Ya. Ya. Kalau begitu Pak Stephen mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemirsa. Ya, untuk saat ini kita tetap bersyukur ya, karena pemerintahan kita ini masih berjalan dengan baik, terutama dari yang kita bilang tadi ya, infrastruktur. Mungkin kedepannya sih kita berharap ya pemerintahan yang melanjutkan Pak Jokowi itu betul-betul concern untuk tetap memperhatikan UMKM, untuk Hilirisasi permodalan, hilirisasi tetap dijalankan. Jadi yang baik kita teruskan, jangan kita semuanya kita bilang. Kalau kekurangan pasti ada, jadi harus kita perbaiki. Itu aja pesannya ya. Nah, kalau begitu Pak Stephen terima kasih atas waktunya ya. Siap. Nah, jangan lupa like, comment, share, subscribe di video ini dan juga di video-video yang lain. Tetap saksikan setiap video-video yang ada karena kita tetap akan membahas segala hal yang berkaitan dengan politik ya. Karena tujuan kita adalah mengedukasi. Nah, itu ya. Saya Bro Kevin dan Pak Stephen Yong. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Bye.